Saya Tumpal Sibarani dari Anak Lagu Boti. Hari ini saya sedang berada di Lagu Boti, Pasar Lagu Boti. Ini kantor kecamatan Lagu Boti. Dan posisi saya hari ini di Pasar Lagu Boti yang berada di Jalan Batuan Anggi. Saat ini sedang memantau kondisi Jalan Batuan Anggi ini, yang mana pada saat ini ada kegiatan masyarakat, yaitu kegiatan pokat hari Senin, yang hari ini memang kegiatan pasar yang terjadi di Lagu Boti ini pas pada hari Senin 5 September 2022. Hari ini saya sedang berada jam 12 siang. Nah, ingin kita ketahui seperti apa sih kondisi keadaan daripada Jalan Batuan Anggi ini. Nah, konon katanya Jalan Batuan Anggi ini sepertinya tidak sesuai dengan fungsinya sebagai jalan lalu lintas yang digunakan oleh roda 2 atau roda 4 seperti biasanya layaknya jalan umum. Untuk itu mari kita ikuti dan mari kita lihat seperti apa kejadian yang terjadi pada saat ini di Jalan Batuan Anggi ini. Dan mari kita ikuti informasi selanjutnya yang perlu kita sampaikan ke publik. Jalan. Melihat keadaan Jalan Batuan Anggi yang saat ini seperti inilah kondisinya, kondisi Jalan Batuan Anggi. Ini jalan umum, pada dasarnya ini jalan umum nih, Jalan Batuan Anggi yang selama ini dilalui oleh motor atau mobil yang beroda 4 dan juga beroda 2. Namun ketika kita lihat kondisi jalan ini, sepertinya kita boleh katakan ini sudah tidak layak penataannya. Penataannya sudah tidak layak. Seperti inilah kondisi keberadaan Jalan Batuan Anggi ini, tidak efektif fungsinya sebagai sarana untuk jalan yang bisa dipakai untuk melewati sebagaimana fungsi jalan tersebut. Seperti saat ini boleh dikatakan parkir mobil pun kiri kanan sudah menghempit jalan, sehingga orang yang menggunakan jalan ini tidak bisa digunakan seperti yang kita harapkan. Dan ini perlu juga penanganan ini secara serius dari pemerintah setempat, termasuk Kelurahan Lagu Boti beserta Camat Lagu Boti ini. Ini saya pikir nih, kita sebagai masyarakat pengguna jalan ini sangat merasa kecewa atas kondisi jalan di Jalan Batuan Anggi ini. Memang kondisi jalannya pun memang ya saat ini seperti ini nih. Jalannya juga perlu penataan, perlu perbaikan, perlu pengaspalan ini. Sangat memprihatinkan kondisi jalan ini. Jalannya sudah membentuk kubangan air seperti ini nih. Ini jalannya tidak layak kalau kita lihat dari sisi fungsi jalan tersebut. Nah, ternyata ini ada lagi nih. Kalau kita lihat lagi dari sisi fungsi daripada jalan ini jalan umum sebenarnya ini. Jalan Batuan Anggi ini jalan umum yang digunakan untuk kepentingan bisa digunakan sebagai fungsi jalan melewati antara Jalan Singamangaraja ke arah jalan ke kecamatan. Sehingga saat ini ketika kita lihat kondisi jalan saat ini sudah beralih fungsi. Beralih fungsi dengan keadaan yang ada. Seperti keadaan yang saat ini, seperti inilah kondisi gambaran nyata yang ada di Jalan Batuan Anggi. Jalan umum digunakan untuk kepentingan kegiatan transaksi jual beli pakaian. Sehingga jalan-jalan yang ada saat ini menjadi bagian keprihatinan di dalam fungsi jalan tersebut. Jadi peralihan jalan ini sudah nyata-nyata menjadi beralih fungsi, menjadi tempat untuk transaksi jual beli apa ini, seperti ini kondisinya nih. Nah, ini masyarakat kita ini tentunya ada dasarnya kenapa mereka itu
memakai bahu jalan ini sebagaimana tempat untuk berdagang. Mungkin ini ada juga ada ketentuannya mungkin. Apa mungkin karena ketentuan dari sisi pemerintah yang kurang efektif, mungkin juga menjadi itu bagian daripada penataan yang dibuat oleh pemerintah sehingga para pedagang ini bisa melakukan aktivitasnya di seperti ya di jalan Batuan Angin ini. Ini perlu kita juga bincang-bincang nanti salah satu warga dari masyarakat kita yang memiliki lahan juga rumah yang di sini di pinggir jalan Batuan Angin. Kenapa siapa Pak? Pak Huta Gaul. Pak Huta Gaul. Iya. Iya. Pak Huta Gaul. Ini rumahnya sendiri. Rumah sendiri. Ini rumah sendiri. Iya. Ini halaman rumah Bapak juga. Iya. Pak Huta Gaul. Sudah berapa lama mendiami rumah ini, Pak? Dari tahun 86 sampai sekarang. Kalau dari lihat waktu ke waktu, ini kejadian ini sudah berapa lama? Perubahan fungsi alih jalan ini menjadi jalan umum, menjadi tempat untuk kegiatan transaksi jual beli pakaian. Kira-kira baru 2 tahun ini paling 2 tahun. Dari tahun berapa ke tahun berapa ini, Pak? Inilah tahun 20 sampai sekarang ini. Nah, sama juga jalan umum yang besar itu. Itu berubah jadi pajak, padahal pajak di sana kosong. Kalau pajak kosong ini apa namanya? Pajak apa namanya, Pak? Pasar Lagu Boti. Pajak Pasar Lagu Boti. Iya. Kalau boleh saya tahu, Pak, ini pasar pajak Lagu Boti ini luas nggak sih, Pak? Bu? Sebenarnya sih nggak luas, namun masih banyak di situ kios yang kosong. Iya. Dan ada pajak yang baru dibangun di sana milik Marga Siboya dengan dana di atas 5M. Sampai sekarang itu disegel, tidak difungsikan karena bangunan itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Oh, gitu. Kami tidak tahu siapa pemborongnya ini. Nah, yang jadi masalah dari masyarakat itu depan itu tempat jualan itu adalah parkiran di Lagu Boti, tapi difungsikan perpas itu untuk transaksi jual beli. Jadi sehingga disinilah di Banjar Batuan yang gini ini mobil ataupun kereta-kereta parkir. Jadi tidak bisa. Yang seharusnya itu di depan sana. Tetapi Dinas Perhubungan mencabut itu plang parkir. Oh gitu. Nah, itu. Jadi kalau keinginan kami, kalau memang Ibu siapa dengan Ibu siapa ini? Saya ini Marlisi Hombing. Oh, Marlisi Hombing. Ya, saya Sebagai selalu pemilik ini, rumah ini, Bu, ya. saya selalu melaporkan ini semua kepada Pemkab Sumbar dengan dasar dari organisasi PPWI. Ormas PPWI. Ini kantor Ormas PPWI. Oh, iya. Nah, ini. Oh iya. Jadi maaf Pak, Iya, Bu, kami ya, Bu. sudah Makasih, capek, Bu. Ya, sudah Bu. letih. Jadi kami sarankan kepada pemerintah supaya itu fungsikan parkiran, masukkan semua yang di jalan protokol ke dalam. Iya. Kalau memang itu alasan pajak sempit, silakan Banjar Batuan Angin di sini dimasukkan semua, biar tertata rapi. Baru itu difungsikan sebagai parkiran, biar kereta-kereta para pembeli itu nyaman. Sering di sini hilang kereta, karena tidak ada petugas parkir. Nah, kalau itu difungsikan kembali jadi parkiran dan Banjar itu kantor camat khusus parkiran sama itu, maka para pembeli pun nyaman dan aman. Kami lakulah jualan di sini. Kami sarankan silakan ini Banjar ini dipenuhi oleh pedagang biar tertata rapi. Jadi jalan dari wilayah apa namanya itu sana di jalan di Berpro. Tembus ke Simpang 3, langsung ke Banjar Batuan Nagari. Baru aman. Jadi ini biarkan ini semua tempat dagangan. Kalau Ini memang artinya pajak alasan. Artinya Ibu tadi sudah menyampaikan unek-unek Ibu sebagaimana sudah Ibu capek. yang Udah capek, kami sudah bertimbun di sana. Oh sudah Dari PPWI. PPWI apa sih katanya Bu? Ormas PPWI. Persatuan Pewarta Indonesia itu. Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Oh gitu. Sudah masuk suratnya Ibu ke Pemkab. Itu pembangunan di depan juga sudah dibongkar atas surat kita. Oh udah masuk itu Di Pak. Koperindak, tapi Satpol PP dengan tim pembersih ataupun tim dari penertiban dari kabupaten bermain-main. Tidak pernah serius. Datang pagi pulang jam 3. Tapi dikawal sekarang, besok biarkan. Oh gitu. Nah, apa tindakan Kabupaten Toba? Apa fungsi dari Satpol PP? Makan tidur. Tapi dari sisi pemerintah setempat nih, kalau ini kelurahan Bu ya, termasuk kelurahan ya, kelurahan Pasar Lagu Boti. Ada enggak langkah-langkah dari lurah Pasar Lagu Boti ini mengambil sikap dalam hal penertiban? Mereka juga sudah capek.
Dasarnya apa, Bu? Ya, Mengatakan mereka capek. sudah terjun itu keliling-keliling sama tim. Oh, Tim gitu. penertiban. Namun Satpol PP-nya tidak mau. Dari kecamatan juga nggak ada. Dari tidak? kabupaten sudah. Melalui surat PPWI. Itu dulu bangunan-bangunan di depan itu sudah kami bongkar. Nah, pada saat itu kami terapkan kepada pemerintah supaya parkiran difungsikan. Oh, gitu. Biar para pembeli itu nyaman dan aman memarkirkan keretanya di sana. Semua pedagang di Jalinsum itu masukkan Ke pasar ya. ke pasar atau ke bangunan yang berbiaya 5M lebih. Fungsikan pasar itu, Bu ya. Fungsikan pasar itu. Jangan jadi Jadi Bapak Bupati pedagang-pedagang. jangan duduk melulu. Jangan di pasar umum lah, jangan di peralihan jalan menjadi Jadi tempat pasar. berdagang ya, Bu, Iya. ya. Jalan Kan itu. jorong itu. Sementara Kabupaten Toba itu menjadi taman pariwisata. Iya, iya. Bagaimana taman pariwisata itu bisa lempang kalau jalannya itu jorok? Iya, iya. Siapa yang mau datang ke Kabupaten Toba? Iya, Tapi iya. kalau tertata rapi, ya orang yang datang sebagai pariwisata juga nyaman. Itu. Oke, Bu. Ini Jadi yang paling utama, yang paling utama lagi Pak, Iya, Bu, ya, Bu. Pemkab Toba dan Dishub harus menertibkan tempat parkir. Jangan sampai parkiran para pembeli itu hilang tanpa pengawasan dari parkir. Itu saja. Kembalikan fungsikan itu di depan ruko Jalinsum sebagai parkir seperti dulu. Termasuk fungsi jalan ini kembalikan pula kepada tupoksinya ya. Iya. Ya, kembalikan Tupoksinya kepada ya. fungsinya. Kalau Fungsinya, ya. memang pajak itu alasan, silakan Banjar Patuananggi ini seperti ini berderet bagus semua sampai ke ujung. Aman. Tapi kan tentunya kan awal yang kita lihat kan menjadi sorotan kita kan di sini, Bu, alih fungsi jalan. Iya, alih fungsi jalan jadi jalan tidak yang banyak. digunakan oleh masyarakat Ah. untuk roda 2 atau 4 itu kan Jadi banyak. selayaknya untuk tempat untuk apa ya, melintasi jalan untuk dari antar satu Iya, satu. Namun tapi dari kondisinya kan kita lihat dari sekarang kondisi ini kan pajak yang sempit, ah, itu korbankan satu apa itu? Karena seperti kemarin itu kebakaran ini memang kondisi pajak sempit sempit rupanya, Bu. juga memang. Tapi Seperti katanya inilah kemarin. katanya Ibu tadi sudah ada Ada pajak baru. Tapi pajak sama. baru. Tapi segini lah lebarnya. Segini. Oh, Apa gitu. yang bisa dijual masyarakat? Jadi Hmm. masyarakat dimasukkan ke sana, mereka keluar. Karena yang Oh, penataannya hanya segini lah. penataannya nggak jelas ya, Bu, ya? Penatannya nggak jalan. Apanya Jadi nggak bangunan jelas, itu sia-sia, menghabiskan dana Mau negara. dagangannya nggak muat. Namun menelan anggaran 5 miliar ya 5M lebih. untuk pembangunan pasar yang baru itu ya. Itu dibangun oleh Bapak Darwin Siagian. Us, Bupati Bapak Darwin Siagian, bangunannya itu bikin masyarakat kesal dan marah. berarti kayak amburadul dong ya, Bu? Amburadul Sama semua. seperti Bali Gelo. Oh, iya Jadi ya. kami ini sekarang berbicara dari Ormas PPWI Nasional Cabang Toba yang selalu peduli Hmm. dengan keadaan pasar Lagu Boti. Dan surat kami sudah bertimbun-timbun. Udah berapa kali Ibu Mulai melayangkan dari surat? tahun 2017 sudah. Nah, tahun 17 terus Sampai pembongkaran itu di depan. Ada baby sama saya semua. tahun 2017 terus Itu kembali sudah, lagi surat tahun kami berapa lagi? sudah bertimbun-timbun. Oh, Jadi nggak gitu. mungkin bolak-balik. Itu tadi ada SMS dari Bapak Wakil Bupati supaya kami surati capek deh. Tapi Capek. Tapi kami nulisin. Kami dengan nggak surat yang ditindaklanjuti. Ibu lontarkan dengan berulang-ulang, namun tanggapan Bupati tidak ada sama sekali ya untuk perbedaan. Ada. Namun Satpol PP-nya tidak bernyali. Berarti kan Masyarakat itu yang mengatur Satpol PP. Oh, gitu. Kalau nggak bernyali Satpol PP, berarti dibubarkan. bupatinya tidak Itu tegas, aja. bupatinya tidak tegas gitu lah ya. Berarti perintah dari Bupati tidak ada. Tidak tegas ya. Itu aja. Oh iya. Golom ria-ria istilah bahasa Batak. Iya. Pura-pura turun ke lapangan Jadi tapi dibiarkan. tidak tegas itu, Bu ya. Aja. Oh iya. Nah, itulah keluhan kami masyarakat ya. Oke, Bu, Termasuk ini tadi saya laporkan itu yang ribut di sana berantem masyarakat. Oh iya, ada gara-gara apa, Bu? Gara-gara ada perampasan perebutan lahan tempat berdagang. Olahan berdagang. Itu jadi tempat lahan berdagang parkiran. Oh gitu. Itu fungsikan kembali itu saja. Ada tadi itu lucu itu. Iya, Pak, Jalan iya, Pak. umum kok disewakan pemilik Disewakan itu. ruko. Ah, Siapa penyewa, Pak? menurut informasi yang punya gedung ini. Yang punya Tolong gedung diteliti. depan. Yang punya Disewakan gedung di ke depan ini, masyarakat. yang baru dibangun. Yang punya gedung ini siapa ini? Kita nggak tahu. Nggak tahu, tanya aja yang jualan di situ sekarang yang Katanya- pakai apa tenda seng itu. Mereka Tanya, mereka menjual. menyewa kepada siapa, tanya langsung. Oh gitu. Dan siapa penerima sewa itu? Kami laporkan dari masyarakat. Terus Sejak kapan tanah negara atau bahu jalan itu terjadi transaksi sewa menyewa oleh pemilik penumpang masyarakat yang menyewa tanah negara? Nah, ini perlu turun, Bupati. 500.000 per minggu katanya, weh. 500 Kecil itu. katanya, kami tidak tahu 500 ini. 500.000. Ada videonya sama kita. ada Ada. 500.000 per. Per minggu. Kami tidak tahu. Ini bisa Per dipertanggungjawabkan, minggu, per Bu. bulan Nah, nggak tahu. itu pertengkaran mereka.
Nggak Itu tahu, tak informasi per minggu, tapi itu informasinya dari mana Pak? Bapak dapat itu Pak? Ini Udah cuma aku lapor itu tadi. Oh itu ya. masuk. Tadi lapor tadi. Kalau 1 bulan udah berapa juta tuh? Ya artinya kan 500.000 per minggu Nggak tahu. dari Nggak tahu dari tak itu. per minggu atau per Pokoknya bulan. 500 lah itu katanya dibayar sama yang pemilik ruko. Kami Ya. ruko kan berarti ada berapa itu di Pemilik depan ruko itu disewakan. menerima duit 500.000 Entah 500 Dari pedagang? Dari pedagang. oh Tanya gitu. aja itu langsung yang Kebenarannya jual mie itu sekarang di situ itu tanya. ada di situ jualan di situ. Tanya itu sekarang ada menempati pedagang itu menempati yang bukan tendanya. Jadi berantem orang dari pagi. Saya sudah kirim kepada bupati, wakil bupati juga kepada lurah. Tapi selama ini apapun gerakan baik Ibu dalam kepedulian terhadap lingkungan, Bupati Toba tidak Tidak tegas. ya, tidak menanggapi ya. Mengambil kesimpulan. Ini Jadi tentu masyarakat ini bentuk-bentukan terus. ini tentu perlu kita juga sikapi ini Bu ya. Perlu juga kita buat menjadi warning terhadap pemerintah setempat ya, Iya. dengan penataan yang amburadul ya. Yang amburadul. Iya ya. Kalau ya. Kami dulu ini nggak jualan ini, cuma orang jualan di sini. Kita nggak bisa masuk ke rumah, nggak bisa keluar ya kita aja jualan Jadi daripada keluar, jadi jalan pun difungsikan juga ya. fungsikan. Jadi kan nggak bisa kami kalau orang jualan di sini kami nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Harapan Bapak ini untuk supaya kita apa nanti yang ingin kita lakukan dalam langkah-langkah selanjutnya? Kalau harapan kami sebagai warga pasar ini ditertibkan itu pedagang itu, apalagi jalan-jalan sum itu, ditertibkan lah itu, biar itu bisa lempang orang yang lewat, orang mau membeli juga di sini aman. Itulah harapan kami. Nah, dimasukkan ke pajak yang baru. Apapun ceritanya itu pajak itu kan sudah menelan Tempatnya untuk iya, berdagang ya. menelan dana negara yang besar itu kan. Dan jalan Patu Nagari dikosongkan bilang. Iya, Kosongkan iya. itu karena fasilitas ke kantor polisi dan kantor. Itulah harapan kami. Kalau bisa itu tolong disampaikan tuh, karena kami juga udah sampaikan. Tapi barangkali kalau banyak yang nyampaikan, Ya, mudah-mudahan nanti Mudah-mudahan ditanggapi. kebersamaan ini menjadi bentuk kritikan yang tajam terhadap pemerintah setempat ya Pak ya. Iya. Bupati dan jajarannya harus tegas menindaklanjuti segala keluhan masyarakat. Seperti ini Terkait salah satu contoh. permasalahan ini ya, Terkait. alih fungsi ya. Seperti ini. Sebenarnya saya itu tukang jahit. Iya. Tapi karena halaman rumah saya dipenuhi oleh pedagang, saya sulit masuk. Ya terpaksa saya jualan. Ikut-ikutan. Jadi ikut-ikutan lah, daripada saya tidak bisa masuk. Bisa jualan kok, saya nggak bisa di depan rumah saya. Iya, Ini iya. risikonya. Iya. Tapi kalau lah Jalan Patuan Anggi ditumbalkan untuk pedagang seluruhnya, silakan. Biar tertata rapi. Jadi Jalan Patuan Nagari dikosongkan, Banjar Patuan Anggi dipenuhkan dari ujung sampai ke ujung, baru kelar semua. Tapi kita bersih. harapkan fungsi pasar lah itu yang harus kita fungsikan Bu ya. Iya, Fungsi fungsikan. jalan tetap fungsi jalan. Mana ya. yang layak jadi lahan transaksi jual beli, silahkan. Oke, makasih Bu atas tanggapannya dan keluhannya. Ini semoga ini menjadi bagian uraian keterangan yang bisa kita buat pertimbangan nanti untuk pemerintah Toba. Nah, beginilah kondisi pasar jalan. Ini ternyata indah sekali Lagu Boti ini. Jalan Patuan Anggi ini sudah banyak perubahan ternyata. Beginilah perubahan kondisi pasar Jalan Patuan Anggi yang saat ini beralih fungsi dari jalan lintasan roda 2 dan roda 4 menjadi tempat untuk berdagang oleh masyarakat. Ini saya nggak tahu juga nih, kenapa ini bisa terjadi. Mungkin perlu juga kita tahu, pasti ada dasarnya ini. Seperti ini. Ini jalan benar-benar nggak bisa berfungsi untuk kepentingan pengendara roda 2 atau roda 4. Ini benar-benar nggak berfungsi di jalan ini. Seperti inilah kondisinya nih. Benar-benar luar biasa ini. Apa yang masalah nih bisa terjadi. Sementara pasar ada, tempat untuk dagang ada. Tapi ini jalan menjadi alih fungsi nih. Luar biasa nih. Sangat memprihatinkan. Mantap. Nah ini luar biasa jalan. Ini di pasar Lagu Boti nih. Kelurahan Lagu Boti nih, kondisinya seperti ini. Ini jalan. Dan inilah jalan Sisingamangaraja ya. Ya Bu ya. Ini jalan Sisingamangaraja Pak ya. Kalau ini dari Bali dari Bali Persea, iya Persea ke Balige ini ya. Balige.
kondisinya kalau kita lihat jalan ini seperti inilah ya. Iyalah. Dan juga parkiran seperti ini juga ya. Iya. Digunakan untuk kegiatan transaksi Iya. jual beli ya pakaiannya. Dan ini juga ya. Ya sama juga. Semua begitu ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hal ini ya. Seperti apa pemerintah kita nggak tahu juga ya. Beginilah jalannya. Mana lah? Jadi ini jalan Persea ke Balige, jalan Sisi Mangaraja Pak ya. Iya, silakan. Bagaimana tanggapan Bapak ketika melihat kondisi ini Pak? Pak dengan Bapak siapa Pak? Hah? Dengan Bapak siapa Pak? Nama Bapak siapa Pak? Jadi Dengan Bapak siapa Pak? Boleh saya tanya Pak ini nama? semua orang-orang jualan ini udah dibilangin nggak mau juga. Kayak mana lah? Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Bapak siapa Pak? Kayak mana saya bilang? Kayak mana tanggapan kita? Nengok-nengok aja lah kita. Lihat aja Pak ya. Iya, iya. Seperti apa nantinya gitu ya? Iya, iya, iya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari jalan Sisi Mangaraja dari arah Persea ke arah Balige, ini jalan Patuananggi ini menjadi salah satu akses untuk pengguna roda 2 atau roda 4 ini. Namun dalam kondisi saat sekarang ini, hari Senin 5 September ini, seperti inilah kondisinya. Jadi beralih fungsi. Jadi pedagang sini menggunakan lahan jalan menjadi tempat berdagang. Nah ini memprihatinkan juga. Saya nggak tahu tak seperti apa nih penataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk Kelurahan Pasar Lagboti terhadap penataan wilayah ini. Saya juga ngerti ini. Dan juga pemerintah Toba nggak ngerti saya juga itu. Nah ini saya juga ingin mau lihat dari Disub atau apa dari mana nih? Yang ingin saya ambilin dulu nih. Nah tempat parkir juga tentu menjadi bagian perhatian juga ini buat olah tempat. Nah beginilah kondisi yang ada di wilayah Pasar Lagboti. Nah coba nanti kita sampaikan kondisi ini kepada pemerintah setempat. Beginilah gambaran selintas di wilayah Pasar Lagboti. Seperti inilah kondisinya nih. Nah, untuk saat ini informasi yang bisa saya sampaikan seperti inilah. Sekian dan terima kasih.